Berdakwah kepada ayah. Orang pertama yang menjadi sasaran dakwah Nabi Ibrahim adalah ayahnya, Tarikh bin Nahor. Dia dikenal juga dengan nama panggilan Azar. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Azar seorang pemahat dan pedagang patung. Nabi Ibrahim sering menjualkan patung-patung berhala buatan ayahnya. Walaupun tidak mempercayai berhala, Nabi Ibrahim tetap menghormati ayahnya. Nabi Ibrahim tetap menjadi seorang anak yang berbakti. Namun, seringkali Nabi Ibrahim bertanya dalam hati, mengapa ayah menyembah berhala yang tiada berguna? Beberapa kali Nabi Ibrahim berusaha menjauhkan sang ayah dari patung dan berhala. Akan tetapi, usaha itu tak mampu menghentikan ayahnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim ingin mengajak ayahnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha membujuk ayah tercintanya. Dia ingin ayahnya berhenti. Tibalah pada suatu masa, Nabi Ibrahim berkata dengan sopan dan lemah lembut kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Ayah Nabi Ibrahim terkejut mendengar tutur kata anaknya. Belum sempat dia berkata, Nabi Ibrahim kembali mengucap kalimat dengan suara yang lembut. "Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sesungguhnya khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih karena engkau menjadi sahabat dari setan. Nabi Ibrahim mengucap kalimat demi kalimat dengan santun kepada ayahnya. Raut wajah ayahnya berubah. Nabi Ibrahim pasrah sekaligus lega. Telah menyeru ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Nabi Ibrahim murka mendengar kata-kata anaknya. Wajahnya memerah, menahan marah yang bergejolak. Dia menganggap Nabi Ibrahim telah berani menentang. Dia pikir Nabi Ibrahim telah menghina berhala yang disembah para pendahulunya. "Wahai Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan Tuhanku? Jika engkau tidak diam, akan kulempar dengan batu ini. Pergilah engkau untuk waktu yang lama." Hardik ayah Nabi Ibrahim sambil memegangi sebuah bongkahan batu besar. Dakwah Nabi Ibrahim ditolak dengan keras oleh ayahnya. Nabi Ibrahim tetap tegar dan tenang. Dia rela diusir ayahnya demi mempertahankan cintanya pada Sang Pencipta. Sebelum pergi meninggalkan ayahnya tercinta, Nabi Ibrahim sempat mengucap doa, "Wahai ayahku, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon agar Tuhanku mengampunimu. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku." Nabi Ibrahim bersiap meninggalkan ayahnya tercinta. Dia sedih tidak berhasil menyelamatkan ayahnya dari perbuatan syirik. Dia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Nabi Ibrahim alaihissalam gagal membujuk ayahnya. Dia diusir dan pergi dari rumah ayahnya. Namun Nabi Ibrahim tidak patah semangat. Dia tetap ingin menyeru masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin menghapus kebiasaan menyembah berhala. Nabi Ibrahim mulai mengatur strategi. Pada suatu hari raya, semua penduduk pergi ke kota.
Mereka biasanya berkumpul dan berkemah untuk beberapa hari. Nabi Ibrahim berpura-pura sakit. Dia ingin tetap tinggal di rumahnya. Penduduk lain juga takut jika penyakitnya akan menular. Nabi Ibrahim diizinkan untuk tidak ikut bersama mereka. Setelah semua orang berangkat, suasana kota menjadi sunyi. Hanya terdengar desiran angin dan kicau burung. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya. Dia menuju tempat pemujaan berhala. Ditatapnya semua berhala yang ada di sana. Banyak sajian makanan yang berada di dekat patung-patung itu. "Makanlah jika kamu bisa makan," perintah Nabi Ibrahim pada patung-patung itu. Tanah hening, tidak ada jawaban. Patung-patung itu tetap membisu. "Kamu memang tidak berguna," ujar Nabi Ibrahim kepada semua berhala. Nabi Ibrahim mengayunkan kapak tajam yang dibawanya. Satu demi satu patung-patung dihancurkannya. Dia mendapat ide untuk meninggalkan semua patung paling besar yang ada di sana. Kapak yang dibawanya dikalungkan pada leher patung besar tersebut. Ketika penduduk telah kembali dari kota, mereka terkejut. Patung-patung sembahan mereka telah porak-poranda. Mereka murka dan mencari siapa pelakunya. Mereka ingin menghukum si pelaku. "Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Sungguh dia termasuk orang zalim," tanya salah seorang dari mereka dengan nada geram. "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim," timpal penduduk yang lain. Mereka lalu mengadili Nabi Ibrahim di tempat kejadian. Tidak ketinggalan dihadirkan seorang hakim. Para penduduk ramai berkumpul menyaksikan pengadilan itu. Nabi Ibrahim datang dengan tenang. Wajahnya tidak gentar menghadapi penduduk yang sangar. "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" tanya mereka. "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat bicara," jawab Nabi Ibrahim. Semua yang mendengar perkataan Nabi Ibrahim tertunduk dan geram. "Engkau pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak bisa bicara," ujar penduduk geram. Nabi Ibrahim tersenyum dengan penuh kemenangan. Pengakuan dari penduduk tadi sangat mengembirakan hatinya. Ini kesempatannya menyeru penduduk untuk meninggalkan berhala. "Mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesungguhnya yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu," serunya. Penduduk negeri itu hanya terdiam. Nabi Ibrahim puas bisa menyampaikan kebenaran. Ada sebagian dari penduduk yang tumbuh rasa keimanan kepada Allah, tetapi penduduk yang lain bertambah marah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghina Tuhan mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak menyaksikan kelemahan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka dendam kepada Nabi Ibrahim. Mereka sepakat ingin memberi hukuman yang setimpal. Penduduk negeri itu mulai berdiskusi. Mereka ingin menjatuhkan hukuman paling berat. Hukuman itu harus bisa membinasakan Ibrahim. "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat," para penduduk berseru untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya. Hari berikutnya, penduduk negeri itu mulai sibuk menyiapkan api unggun raksasa. Mereka memilih lokasi yang jauh dari pemukiman. Lalu mereka mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang banyak. Setiap penyembah berhala bersukacita mengumpulkan kayu. Mereka ingin membalas penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim dimasukkan ke penjara. Dia pasrah menunggu hari pelaksanaan hukuman. Ketika itu,
Raja yang berkuasa juga penasaran dengan sosok penghancur berhala. Raja khawatir kekuasaannya terancam oleh sosok yang berani itu. Raja yang bernama Namrud itu ingin bertemu dengan Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil ke istana.